Allah senang kepada orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik semata-mata karena Allah, tidak karena yang lain. Kalau berbuat baik karena orang lain capek. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi'isanin ila yaumil qiyamah. Hadratul ummahat rahimahumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita diperjumpakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di takdir baik Allah Subhanahu wa taala. Di dalam majelis ilmu ini Allah akan memberikan hadiah terindah. Yang pertama, ampunan kepada orang yang berada di majelis ilmu. Yang kedua adalah rahmat bagi orang yang berada di majelis ilmu. Yang ketiga adalah ridho bagi orang yang berada di majelis ilmu. Kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Manusia yang bermaksud atau yang ingin kehidupan yang bahagia di dunia ini dengan harapan-harapan yang ada dalam benak kita masing-masing di dunia ini, fa'alihi bil ilmi, maka harus melalui ilmu. Sebagaimana keterangan yang kemarin bahwa Allah menciptakan langit dan bumi serta seisinya ini hanya dua tujuan. Yang pertama adalah tujuan ilmu, yang kedua adalah tujuan ibadah. Dua jalan inikah yang dilakukan oleh para nabi, para rasul, para alim, para ulama, para sholihin, bahwa untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat itu dengan ilmu dan ibadah. Ya, apapun di dunia, untuk mencapai sesuatu, untuk menaklukkan sesuatu di dunia ini, ya dengan ilmu. Dengan ilmu, maka ilmu itu wajib kita tuntut, terutama nanti ilmu-ilmu yang kita jelaskan. Wa man aradal akhirah, barang siapa yang ingin kehidupan di akhirat, berbahagia di kehidupan akhir kelak ketika kita sampai kepada Allah, fa'alihi bil ilmi, maka wajib atas seseorang itu dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Bagaimana kita sholat harus dengan ilmu. Bagaimana kita puasa, bagaimana kita zakat, bagaimana kita haji, harus melalui proses ilmu. Yaitu hal-hal yang menuju akhirat, ibadah kita itu harus penuh dengan muatan-muatan ilmu. Kata Rasulullah, ada seseorang yang sholat 2 rakaat. Rasulullah mengatakan, sholatnya orang itu yang 2 rakaat itu lebih banyak dari orang yang sholat 1000 rakaat. Lalu sahabat bertanya, kenapa Rasulullah? Dia punya ilmu. Dia punya ilmu sehingga di dalam kehidupannya itu tidak hubung dunia. Ketika sholat tidak terpengaruh oleh dunia, maka sholatnya betul-betul berkualitas. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang
sehingga menimbulkan kekhusyukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man awadahu alaihi fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang juga berkehendak menginginkan kehidupan dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka wajib baginya juga dengan ilmu. Jadi ilmu inilah mempunyai tempat tersendiri di dalam umat Islam kita. Bahkan ada ungkapannya, ad-dinu aqlun la dina liman la aqla lahu. Agama itu adalah akal, maka tidak ada orang yang beragama jika tidak berakal. Atau kalau kita ingin tidak sholat, gampang saja, gila saja, sehingga tidak dibebani oleh agama. Selama orang masih berakal, masih sehat, maka dibebani oleh kewajiban-kewajiban di dalam beragama. Nah, ini menuntut ilmu adalah wajib. Kalau di sini fa'lam anna hadza fardun, fa'lam anna ulum allati talabahu fardun fil jumlah. Ini sebagai pengantar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda bahwa thalabul ilmi itu adalah wajib. Thalabul ilmi fardhiyah ala kulli muslimin, dalam hadis lain wa muslimah. Mencari ilmu atau menuntut ilmu fardhiyah itu sangat fardhiyah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia itu wajib, harus. Padahal di dalam kaidah bahasa Arab itu fardhiyah ini taknya ini tak yang menguatkan. Thalabul ilmi fardhatun, menuntut ilmu adalah sangat fardhiyah, sangat diwajibkan ala kulli muslimin, setiap individu orang muslim. Di setiap individu menuntut ilmu adalah fardu atau wajiban bagi kaum muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Al-Ilan. Lalu ilmu apa yang difardukan dan diharuskan menuntutnya ini? Kalau memang menuntut ilmu itu wajib, ilmu apa saja, bukan buah. Ilmu itu tarakkum, ilmu itu sangat bertingkat-tingkat, ilmu itu sangat bertumpuk-tumpuk. Andai kata kita hidup di dunia ini belajar ilmu, ya tidak bisa, tidak mampu untuk memperoleh ilmu secara sempurna. Sehingga di sini ada yang wajib, yang harus, dan juga apa batasan yang tidak boleh tidak bagi seorang memperoleh ilmu. Ulama berselisih pendapat tentang ilmu yang wajib dituntut itu ilmu yang mana. Kamu banyak sekali, banyak sekali. Ahli fikih mengatakan, ahli fikih itu orang yang belajar tentang hukum. Jadi kalau berbicara tentang fikih itu hukum Islam, hukum-hukum yang diambil, yang diistinbatkan dari Al-Quran dan hadis, kemudian muncul fikih. Jadi fikih-fikih yang ada Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu kan fikih. Ada produk-produk yang kita baca. Banyak kitab-kitab fikih dari kalangan beberapa ulama yang sempat kita baca dan sampai kepada kita, itu fikih. Nanti kalau usul fikih itu adalah metodenya, caranya untuk melahirkan fikih. Fikih ini produk, ya, produk yang sudah dicapai oleh para mujtahid, para ulama yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis, kemudian melahirkan hukum fikih. Maka kata ulama, sebagian mengatakan yang wajib itu ilmu fikih. Ilmu fikih, ilmu yang lebih kurang dari ada Quran.
Ilmu yang wajib dituntut adalah ilmu fikih. Kenapa? Karena dengan diketahuinya halal dan haram. Ya, diketahuinya halal dan haram dengan ilmu aspek fikih ini bukan dari aspek hukumnya, tetapi filosofinya di dalam hati. Kata-kata ulama, dulu fikih itu adalah ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, itu melalui fikih. Kemudian di dalam perkembangannya itu mengalami perubahan-perubahan, sehingga fikih ya sudah dianggap ilmu perdebatan penerapan hukum yang sampai sekarang itu enggak selesai. Artinya berkembang. Selama dunia ini ada, fikih pun berkembang. Ya dulu enggak ada bagaimana hukumnya kapok ginjal, belum ada. Bagaimana akan hukumnya macam-macam. Menjual ginjal satu, kemudian dibantu kehidupan kadang-kadang ya apa itu? Itu kan sudah kontemporer. Dan itu biasanya fikih yang kata orang sufi, enggak. Ilmu yang wajib dipelajari ilmu tentang ikhlas ini. Nah, ini ikhlasnya hati ini. Nah, itu sudah bagian dalam. Dan ujian-ujian jiwa. Ya, ujian-ujian jiwa. Ya kita kadang kasar, ria, sum'ah, ingin dipuji orang, ingin tenar, ingin masmur, ingin viral. Ini kan penyakit hati. Ini dikaji. Yang penting kata orang sufi itu yang wajib kita ketahui. Para ahli kalam, teologi tentang kalam, bicarakan tentang Allah. Enggak, ilmu yang wajib itu adalah ilmu teologi, ilmu tentang Tuhan. Bagaimana Tuhan itu dikaji. Siapa Tuhan kita? Kapan Tuhan itu ada? Semua ini ilmu alam ini, ilmu alam. Lalu dari beberapa pendapat ini, saya nukil di dalam kitab ini bahwa ilmu yang wajib kita tuntut, fa'lam annal ulum allati talabu fardun fil jumlah thalathatun. Menurut Imam Ghazali di dalam kitab Al-Minhaj Minhajul Abidin ini, ilmu yang wajib dituntut atau ilmu yang wajib dicari itu adalah 3 ilmu. Pertama, ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan, ilmu tentang mengesahkan Allah. Nah, ini yang harus kita ketahui. Ilmu bagaimana kita itu menyembah Allah, siapa yang kita sembah, siapa pemilik alam semesta ini. Kita harus kenal dulu. Kita sudah berada di bumi Allah, di bawah langit Allah, lalu tidak kenal siapa penciptanya, ini sangat. Walaupun nanti ada batas-batasannya. Ilmu tauhid itu apakah harus ilmu belajar segala jelimet ustaz kepada furu-furunya? Enggak, nanti dijelaskan. Pokoknya ilmu tentang kita itu tahu bahwa Allah itu satu, ya, bahwa Allah itu berkehendak, bahwa Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk, Allah yang mengawasi kita, Allah yang memantau kita. Yang ini diilhami oleh hadis Rasulullah. Para ulama itu mengatakan bahwa suatu saat Rasulullah kan didatangi oleh malaikat, dan hadisnya masyhur bahwa malaikat itu menyamar jadi seorang laki-laki yang datang ke hadapan Rasulullah, lalu bersimpuh di hadapan Rasulullah. Lututnya dengan lutut Rasulullah dihadapkan sedekat gitu, lalu dia bertanya kepada Rasulullah, mal iman, apa itu iman? Rasulullah menjawab, antuk minabillah, antuk minabillahi, antuk minabillahi wa kutubihi wa rusulihi, terus wal yaumil akhir wa qadrihi khairihi wa syarrihi.
Jadi iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, terus iman kepada qadar takdir, qadar Allah. Iman kepada Allah, kepada kitab Allah, malaikat Allah, utusan Allah, yaumal akhir. Kemudian apa yang terakhir adalah qadrihi khairihi wa syarrihi, yaitu tentang takdir. Ya, rukun iman yang 6 itu. Nah, itu adalah ilmu tauhid. Itu pokok sekali. Orang banyak tidak percaya ada takdir sehingga hidupnya itu mengatakan bahwa takdir itu kejam. Kita ini sudah duduk di sini sudah dalam takdir Allah. Kita berada di perumahan Sekardangan Indah itu bukan kebetulan, bukan kebetulan. Itu sudah dalam takdir Allah. Qadar dan qadar Allah itu kita diletakkan di sini. Ya disuruh itu berbuat baik. Jadi saya kadang-kadang bertanya sendiri, tidak pernah saya bermimpi itu bisa ngaji di sini, tidak pernah. Hidup di kota itu tidak pernah. Sampai punya rumah di sini tidak pernah. Bukan faktor kebetulan. Ini sudah dalam takdir Allah. Wong daun yang jatuh di tengah malam itu takdir Allah. Daun kering yang jatuh di tengah malam itu daun. Itu dah, apalagi kehidupan kita. Itu sudah takdir Allah. Dan kita wajib percaya kepada takdir Allah sebagai sumber ketenangan. Kalau orang tidak bertanya takdir, tidak tenang hidupnya. Tidak tenang. Kalau kita punya takdir, alhamdulillah. Diberikan segini, alhamdulillah. Hidup di sini, alhamdulillah. Itu salah satu bahwa kita itu percaya takdir baik dan buruk. Takdir baik yang Allah menentukan, takdir buruk yang menentukan Allah. Tetapi manusia dalam konsep Ahlussunnah ada ikhtiar. Ada ikhtiar. Makanya kita itu terbebas dari kaum-kaum seperti Jabariyah yang disebut termasuk bid'ah Jabariyah ini, bahwa mengatakan af'alul ibad minallah la minan nas. Pekerjaan manusia itu sudah dari Allah. Saya duduk, saya bicara Allah. Nah ini kan ekstrim. Saya berada di masjid Allah, saya berada di warung Allah. Itu af'alul ibad minallah. Semua perilaku manusia menurut paham Jabariyah ini adalah dari Allah. Ya niatnya mungkin ingin memurnikan Allah, tapi salah. Yang kedua ada aliran Qadariyah atau Mu'tazilah, bahwa af'alul ibad minan nas atau minan ibad. Perilaku manusia ini dari manusia sendiri, guys. Allah tidak ikut. Saya bergerak itu kita, saya ngomong kita, saya ambil air, saya minum. Manusia Allah tidak ikut itu. Ini juga ekstrim. Bahaya ini. Kalau cita-citanya tidak sampai, gagal yang dirusak fisiknya, gimana kamu udah rajin kan? Gimana kamu udah bersemangat? Kenapa kamu gagal? Wah ini bahaya lagi. Dan kita itu di antara dua itu yang disebut dengan Ahlussunnah. Bainahum. Ya kita percaya bahwa Allah yang membuat pekerjaan kita, tapi satu sisi kita juga punya andil dalam rangka sebagai ikhtiar. Ini kita Ahlussunnah wal Jamaah. Satu sisi kan kita Jabariyah kadang-kadang, pasrah nanti Allah. Nah, satu sisi ayo kita harus usaha. Ayo kita usaha. Walaysa yatil insan illa ma sa'a. Manusia tidak akan memperoleh apa yang diinginkan kecuali apa yang diusahakan. Tetapi kita enggak, kita percaya bahwa Allah yang menentukan sesuatu semuanya, tapi kita meyakini juga kita harus berikhtiar karena kita itu manusia-manusia yang diberi akal oleh Allah dan tidak tahu apa yang terjadi, maka harus berikhtiar. Nah, oleh karena itu takdir itu baru diucapkan setelah terjadi.
Setelah terjadi baru bicara takdir. Belum terjadi kok takdir. Kondak ngaji sudah takdir Allah. Kaiso. Berangkat dulu, semangat dulu, baru bicara takdir Allah. Jangan takdir Allah dibicarakan di awal sebelum kita melanjutkan. Baru kalau kita sudah melakukan usaha-usaha konkret kok tidak sukses, baru bicara ini takdir Allah. Enggak stres. Kita harus sunnah. Ini ilmu tauhid tentang keesaan Allah. Yang kedua ilmu syirri, kata ulama di sini, kata Imam Ghazali, adalah ilmu syirri. Ini majata'ala bil qalbi wa masa'ihi wa masa'ihi. Artinya ilmu yang terkait dengan praktek syariah dan tasawuf yang berkaitan dengan hati dan penyakit-penyakit spiritual. Ini yang disebut ihsan. Salah satunya Rasulullah ditanya tentang mal ihsan. Ya, apa ihsan itu? Anta mutawalla ka'annaka tara. Kamu beribadah kepada Allah ka'annaka tara. Seakan-akan kamu itu melihat Allah. Seakan-akan. Ka'anna itu kan seakan-akan. Fa'illam tarahu. Kalau Anda tidak bisa melihat Allah, fa'innahu yaraka. Ketahuilah sesungguhnya Allah selalu melihatmu. Itu ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik semata-mata karena Allah, tidak karena yang lain. Kalau berbuat baik karena orang lain capek. Berbuat baik, berbuat sesuatu karena orang lain capek. Karena terkadang orang lain itu mengecewakan kita, tidak menghargai kita, tidak mengorangkan kita, lalu kita kecewa. Tapi kalau perbuatan semua dilarikan kepada Allah, ihsan semata-mata karena Allah, insya Allah nggak capek. Ya apapun yang terjadi, kita berbuat baik kok tidak dibalas orang lain, ya sudah. Kita berbuat kepada tetangga, kok tidak baik tetangga kepada saya, sudah. Bukan karena tetangganya, karena perintah itu bisa. Tidak ada. Makanya di sini ilmu yang penting, syirri itu ilmu tasawuf yang kita kaji. Yang ketiga adalah ilmu syariat. Ini yang kita katakan mal Islam. Apa itu Islam? Ya, Islam itu adalah antasyhadu an la ilaha illallah. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Mendirikan sholat, melaksanakan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian berhaji ke Baitullah ketika mampu. Itu Islam. Fisik, itu fisik, itu syariat. Ini diilhami dari hadis Nabi bahwa ada iman, ada Islam, ada ihsan. Yang terakhir sebenarnya pertanyaan tentang kapan kiamat. Rasulullah tidak menjawab, hanya menjawab tanda-tandanya. Yang pokok ini. Jadi ilmu ini yang harus kita lalu standarnya, ukurannya seperti apa Ustaz? Apa belajar syariat itu harus seperti ustaz-ustaz, pakar-pakar? Ya enggak. Di sini ulama menyebutkan batasan seorang memperoleh ilmu. Jadi ilmu tauhid itu apa saja? Apa harus dipelajari secara sempurna, secara detail? Tidak. Batasan ilmu yang wajib dipelajari dalam ilmu tauhid tentang keesaan Allah adalah yang terkandung fardu secara individual, secara fardu ain, di mana seseorang dapat mengetahui pokok-pokok agama atau usul-usul, ya berarti tentang Allah. Siapa Allah? Marbuka, siapa Tuhan? Itu harus kita kenal. Dan Allah mengenalkan dirinya itu lewat penciptaan. Makanya orang salih yang sudah sampai kepada Allah melihat sesuatu yang wujud di bumi ini
baik dalam keadaan baik atau jelek, semua diarahkan kepada Allah. Apapun, melihat kayu, melihat lampu, melihat anak, melihat istri, melihat keluarga, semuanya dibawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka qina adzaban. Ya, tidak ada yang sia-sia kita. Nyamuk, Ustaz, berbahaya. Sekarang ada nyamuk apa katanya? Nyamuk itu berendah. Kalau tidak ada nyamuk, tidak ada pabrik Baygon. Tidak ada yang sia-sia. Kalau kalian teliti secara ilmu, diteliti secara sama, apapun yang diciptakan Allah itu tidak ada sia-sia. Dia berfungsi sebagai itu. Nabi Daud, ada yang mengatakan Nabi Daud, ada yang mengatakan Nabi Musa dalam riwayat saya baca. Suatu saat duduk-duduk di emperan rumah, tiba-tiba terlintas dia melihat ulat hitam, ya, ulat hitam itu yang biasanya menyerbu pohon-pohonan. Kalau ulat ini makan buah kan habis rontok, ya, buah apa, daunnya rontok, buahnya ada, pokoknya ada itu. Ulat yang bisa merontokkan semua daun-daunan. Lalu Nabi Daud itu ngomong begini, ulat, kamu kok diciptakan kok merusak? Kalau kamu hinggap ke tangan manusia kotor, kalau kamu hinggap ke pohon kamu makan semuanya rusak. Maka ulat itu menjawab, saya gini setiap saat bertasbih kepada Allah. Subhanallah. Hanya Nabi Daud salah. Ya, semua bertasbih, semua bertasbih, cuma tidak tahu kita tasbih. Makanya orang-orang yang hatinya muhsin, dia tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Jadi batasannya ya pokoknya saja. Sifat-sifat Allah itu apa? Rahman, Ar-Rahim, sifat-sifat Asmaul Husna itu dipelajari. Tidak harus detail-detailnya. Karena detail-detailnya itu ustaz, tidak usah. Ustaz atau pakar-pakar yang memang ahli di bidangnya. Tapi secara pokok, fardu ain, secara individual kita ya harus tahu Allah. Sifat Allah, sifat kasih sayang Allah, nama-nama Allah itu tidak harus dibebani untuk secara detail, enggak. Yang kedua, batasan yang wajib dari ilmu syir'i, ilmu tasawuf, ilmu tentang hati adalah hal-hal yang diwajibkan dan hal-hal yang dilarang. Sudah, apa yang dilarang, apa yang diperintahkan. Secara akal manusia itu, kata Imam Ghazali, sudah diberi hidayah. Manusia walaupun tidak ada agama ini, tidak agama Islam, tidak diturunkan wahyu, manusia sudah bisa membedakan dengan akalnya. Dengan manusia bisa membedakan baik dan buruk dengan akal, bukan halal haram. Halal haram itu kan bahasa agama. Bahasa akal, baik buruk, manusia itu tahu. Baik buruk itu tahu. Mencuri itu baik atau buruk menurut akal, bahkan menurut agama, menurut akal. Mencuri haknya orang baik atau tidak? Tidak baik. Itu secara belum agama. Menghina orang baik atau buruk secara akal? Buruk. Jangan bicara agama. Agama itu pelengkap dan penyempurna yang membenarkan, yang meluruskan. Tapi secara umum kita itu sudah bisa membedakan mana baik dan mana buruk. Kenapa? Dibekali akal dengan Allah. Kalau hewan tidak dibekali akal, kalau keluar di mana-mana itu ngomong kayak terus. Tapi kita kan bapak ibu sopo, ibu bapak ibu itu binatang. Tetapi ketika manusia itu lepas dari akalnya dan lepas dari agama,
itu lebih kejam daripada binatang. Belum Allah. Itulah di Palestina. Subhanallah. Mudah-mudahan kita diberikan kemenangan orang-orang yang ada di Palestina. Karena kan mukmin lil mukmin yashuddu ba'duhum ba'dha. Orang mukmin dengan orang mukmin lain itu saling menguatkan sudah. Tidak pandang bulu apa itu kulit hitam, kulit putih, selama berakidah kepada Allah, berquran, bernabi Muhammad SAW, itu saudara kita. Yang apabila dia sakit, saya juga sakit. Dia menderita, juga kita menderita. Nah, cuma kepekaan seperti itu tidak semua orang. Lagi-lagi harus dengan ilmu. Kalau orang tidak tahu sejarah Palestina, ya nggak bisa. Makanya tetap dengan ilmu. Sebanyak sekarang kajian-kajian itu memahami kehidupan di Palestina, memahami Masjidil Aqsa, memahami Baitul Muqaddas, sudah banyak kajian-kajian. Ya dengan ilmu. Bagaimana bisa mengagungkan Allah dan ikhlas kepadanya dalam niat dan perbuatan? Ya, kita bisa mengagungkan Allah dengan niat ikhlas. Batasan yang ketiga, batasan fardu secara individual atau fardu ain dalam ilmu hukum Islam atau fikih, ialah setiap yang dinyatakan sebagai fardu ain atas seorang melakukan, maka wajib seorang mengetahuinya hingga dapat melaksanakan, seperti sholat. Ya kita wajib tahu tentang ilmu sholat, wudu harus tahu, syaratnya sholat ada berapa, rukunnya sholat, itu kita tahu. Sejarah global kita tahu. Oh ini sunnah, oh ini makruh, ini itu. Tidak harus secara jelimet berbicara tentang fikih perdagangan, fikih politik, ya tidak. Tidak secara detail. Kalau itu hanya fardu kifayah saja. Orang-orang yang di dalamnya ada pakar-pakar, para kiai, para ulama, para ustaz. Tetapi manusia secara umum ya tentang sholat, minimal tahu wudu bagaimana, takbir bagaimana, ya itu harus bilang. Itu pun ketika dia sudah dituntut untuk sholat. Kalau anak kecil belum. Atau kita puasa, kapan kita wajib menuntut ilmu puasa? Ini jelang Ramadan. Ini kan belum. Tidak wajib duduk sekarang. Nanti kalau mau puasa baru kita. Bagaimana tentang zakat Ustaz? Apa wajib? Ya kalau dapat duit ya nggak wajib, kalau dapat duit. Kecuali dia juga dituntut. Saya punya banyak usaha, saya punya banyak aset. Gimana hukumnya zakat ini? Siapa saja yang mau dikasih? Bagaimana mentasarufnya? Baru wajib. Lekir ya nggak wajib menjadi zakat kalau kita tidak akan melaksanakan. Itu batasan. Ilmu haji, Ustaz, kapan mau belajar ilmu haji? Ya kalau mampu untuk melakukan haji. Kalau tidak mampu, ya belum lah. Belum wajib. Malah orang sugih belum lah, karena kalau tidak ada kemauan untuk haji ya. Nah ini namanya batasan. Tidak harus belajar ya bagaimana ilmu perdagangan, bagaimana hukumnya bursa efek, tidak harus. Nggak harus. Kita itu batasan-batasan fikih ya, bagaimana sholat fardulah, bagaimana berzakat, bagaimana caranya puasa, bagaimana caranya haji. Itu dipelajari ketika sudah ada kebutuhan. Kebutuhan yang paling urgent itu ya sholat. Kadang-kadang itu sholat ini tentang fikih sholat ini kadang-kadang tidak tahu bahwa ini takbir, ini termasuk apa. Ini kadang-kadang tak tahu. Ya harus ada kajian-kajian fikih dasar, banyak fardhunya wudu, kemudian sholat itu yang urgent kita butuhkan sehari-hari. Kalau zakat kan tidak sehari-hari. Kalau zakat tijarah itu 1 tahun baru, 1 nisab yang harus punya uang 86 kalau diteruskan adalah 86 gram baru zakat. Atau kita berusaha rental dan lain, itu belajar ketika sudah ada tuntutan, itu wajib. Nah itu jadi tidak membebani para ulama, kita harus belajar
fikih nikah. Ya, kalau nggak mau nikah ya nggak usah. Bagaimana fikih nikah Ustaz? Ya, nanti kalau sudah mau nikah, biasanya di pengadilan di KUA nggak ada Pak. Sebelum nikah ada training. Nah itu. Gitu. Jadi ada batasan-batasan ada. Ja'far Asy-Syadiq berkata, Ja'far Asy-Syadiq ini, wajadna ilman nas kullihi fi arba'in. Awwaluha an ta'rifa rabbaka, wa tsani an ta'rifa ma sana'a bika, wa tsalis an ta'rifa ma arada minka, wa rabi' an ta'rifa ma takhruju min dinika. Dikutip dari kitab Jami' Bayan al-Ilm wa Fadli Ibnu Abi Bakar. Kata Ja'far Asy-Syadiq, kami mendapati bahwa seluruh ilmu manusia itu tersimpul pada 4 perkara. Jadi menurut penelitian beliau bahwa ilmu itu tersimpul kepada 3 perkara, 4 perkara. Yang pertama adalah anta'rifa rabbaka, kenali Tuhan. Ini betul. Makanya ayat yang turun surat Al-Alaq ya, 5 ayat dimulai dengan Iqra bismi rabbika, itu tauhid. Bacalah bismi rabbika dengan menyebut nama Rabb. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Berarti Allah itu pencipta. Ya harusnya segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah. Kita ini diciptakan Allah, maka harus kenal. Ada ungkapan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Itu bukan hadis, ada ulama mengatakan itu qaululan. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa tahu tentang dirinya, dia akan tahu. Tidak usah jauh-jauh. Orang ingin bersyukur itu tidak usah harus mikirin langit terlalu jauh, bagaimana bumi terlalu jauh. Dirinya bisa ngomong, bisa berkedip, bisa merasakan ini asin, oh ini tawar, oh ini pahit, oh ini manis. Itu karena apa ini? Coba andai kata kita sudah tidak bisa merasakan pahit, asin, masam, ya Allah, betapa kita itu susahnya. Kita makan gula asin, badut itu berarti. Tidak usah ke jauhnya, tidak usah. Kenali diri. Siapa yang mengatur jantung? Berhenti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Ulama itu banyak nangis ketika mikirkan diri. Bagaimana? Coba alisnya, alis. Rambut yang dia alis ini kok tidak sama durasinya dengan rambut yang di kepala. Coba tumbuhnya rambut di alis itu sama tumbuhnya di kepala. Bagaimana kita tidak bisa melihat? Subhanallah. Ini kan sama-sama tumbuh, tapi tidak sama sumbunya tumbuh dengan rambut ini. Andai kata alis kita sama posisinya tumbuhnya dengan rambut, Masya Allah, tidak bisa menaik. Atau hidup kita menghadap ke atas, bagaimana bicara? Subhanallah, Allah ya Allah sangat sempurna sekali menciptakan manusia, menciptakan diri. Makanya man arafa nafsan arafa, kenalilah Tuhan melalui diri. Ini yang pertama menurut penelitian. Yang kedua adalah anta'rifa ma sana'a bika, kenalilah apa yang dia perbuat terhadapmu. Apa yang telah Allah perbuat terhadap saya? Masya Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika ingin mencoba-coba kita menghitung nikmat Allah ini, la tuhsuha, tidak mampu. Siapa yang mampu menghitung nikmat Allah? Yaitu kenali apa yang dia perbuat terhadap Allah. Allah maha baik sekali kepada kita. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak pernah zalim kepada kita ini.
sebesar kepala semut pun Allah tidak ada. Dzarrah itu ulama mengatakan yaitu rasul mambah, seperti kepala semut. Ada dzarrah itu dikatakan makhluk yang paling kecil atau benda yang paling kecil, materi yang paling kecil. Ada yang mengatakan proton, ada yang mengatakan atom. Pokoknya sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata. Itu subhanallah, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wasari antari fama arada minka. Yang ketiga, kenali apa yang dia kehendaki darimu. Allah itu minta apa di saya? Senang. Allah hanya minta sholat 5 waktu kadang-kadang semua ya Allah. Sholatnya cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal Allah itu hanya minta 5 waktu. Kadang-kadang aku minta 5 waktu kalau bahasa kasarnya. Karena kasusnya dikasih 50 bulan gak kuat ya di dalam Israel. 5 waktu itu kita masih belum buat sih. Kadang-kadang sholat di rumah tidak berjamaah. Sibuk. Kalau katakanlah satu waktu itu duhur, katakanlah 5 menit Pak menghadap Allah, kan hanya 20 menit. Yang keempat, apa yang menjadikan kamu keluar dari agama? Kenapa kamu tidak mau masuk agama Islam? Keluar dari atau yang ada sudah di agama Islam, kenapa kau keluar? Ini yang harus dipertanyakan. Semua kalau di dalam Al-Quran ini, wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan mati kalian itu kecuali membawa Islam. Lantas apakah ilmu yang bermanfaat itu? Allah berfirman kepada Nabi Adam, kepada Nabi Daud alaihissalam, hai Daud, ulangkanlah ilmu yang bermanfaat. Nabi Daud menjawab, ya Tuhanku, apakah ilmu yang bermanfaat itu? Allah berfirman, ya engkau mengetahui tentang kemuliaan dan keagunganku, juga tentang kebesaran dan kesempurnaan kekuasaanku atas segala sesuatu. Sebab itulah yang mendekatkan kepada. Jadi memperhatikan ya, keagungan Allah, langit tanpa cahaya, bumi dihamparkan. Afala yaduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir, berpikir, fa innama anta mudzakir. Mudzakir ini ilmu. Kalau orang tidak punya ilmu tidak bisa mudzakir. Orang yang punya ilmu itu hanya berpikir, memanfaatkan yang diberikan Allah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir ini, menurut Al-Ghazali, dikatakan tidaklah Allah memberikan suatu ilmu kepada seseorang hamba, melainkan Allah memberikan kepadanya bersama ilmu itu kesantunan. Jadi orang yang punya ilmu itu buahnya orang yang sudah santun, tambah tinggi, tambah tamah, itu sudah punya ilmu. Yang kedua, akhlaknya sudah bagus. Orang yang sudah ngaji, orang yang sudah bermajlis taklim, ada akal, ada buahnya. Apa itu akhlaknya akan bagus. Dan lemah lembut kepada manusia, kepada orang sudah lemah lembut. Kenapa? Ilmunya sudah masuk. Itulah ilmu yang bermanfaat, kata Imam Ghazali. Yang terakhir, dalam Al-Quran Allah mengajari Rasulnya agar meminta ilmu ini. Wa qur rabbi zidni ilma. Ini harus diminta. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, Rabbi zidni, tambahilah aku ilmu. Jadi ini doa. Yang terakhir, Rasulullah SAW sering berdoa setelah salat subuh. Hadits Nasai dan Muslim, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ilmu, wa rizqan thayyibah, rezeki yang bagus, yang halal, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang barokah karena kita ada yang pikir Pak malah saya ke acara ini, mudah-mudahan di barokah ya Allah Subhanahu. Kalau ada pertanyaan, begini mau sebelum itu. Takdir Allah itu Pak bisa dulu pada masa bahkan tadi. Takdir Allah. Takdir itu kan batasan. Apa takdir itu kan standar atau takdir ukuran bahasa.
Jadi ada qada, ada takdir Pak ya. Kalau qada itu ketetapan Allah yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz 50.000 manusia sebelum ciptakan. Itu sudah ditulis, itu namanya qada. Tulisan saya ngaji itu sudah ada di sini. Qadarnya itu baru sekarang. Takdirnya baru sekarang. Jadi takdir itu implementasi daripada catatan tadi. Apakah bisa dirubah? Allah bisa. Allah bisa. Bisa catatan dirubah dengan Allah. Di dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu ada yang mengatakan bi anfusihim itu adalah nikmat. Ya, nikmat itu bisa menjadi tidak nikmat tergantung manusia. Nikmat mata kan melihat apa? Melihat yang baik. Ketika mata melihat manusia, maksiat itu sudah dirubah oleh manusia. Padahal Allah memberikan nikmat mulut, suruh ngomong api. Tapi kok mulut ngomong dah api, nah itu sudah dirubah sendiri. Padahal Allah tujuannya menciptakan mulut untuk kebaikan, kok mulut untuk rasa-rasa. Nah itu bisa, takdirnya dirubah. Takdirnya yang semestinya ngomong mulut untuk ngomong yang api, kok ngomong yang jelek, itu dirubah oleh manusia sendiri. Bahkan tidak bisa merubah takdir kecuali doa. Jadi bisa, walaupun ketentuan takdir itu sudah ditentukan dengan Allah, tetapi kita kan bisa minta. Apa yang Allah itu bisa menetapkan dan bisa tidak menetapkan. Menurut Allah ya, menurut Allah bisa saja dirubah, bisa saja dirubah. Tetapi disinilah manusia itu, makanya ada 10 khotimah. Kalau kajiannya Wisma itu ada 10 khotimah, ada su'us-sabiqo. Su'us-sabiqo itu kejelekan yang sudah ditentukan di langit mahfuz itu. Su'ul khotimah ini baik jelek akhirnya itu ditentukan di sini. Ada husnul khotimah, ada husnul sabiqo, atau su'ul khotimah, ada su'us sabiqo. Kita sudah ditentukan dengan Allah surga atau neraka. Tapi kan kita tidak tahu. Ketidaktahuannya inilah kita yang minta berdoa. Insya Allah begitu kan? Insya Allah. Jadi kita tidak tahu takdir kita api apa jelek, tetapi kita diberi akal oleh Allah untuk menggiring kehidupan kita itu ke takdir yang baik. Insya Allah. Mudah-mudahan takdir kita sekarang ini kita ditakdir baik oleh Allah. Belum tentang besok. Belum tentu. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam takdir Allah yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Kita berdoa ya Allah kepada Allah agar keluarga kita diberikan keberkahan. Ya Allah, berikan keberkahan keluarga kami, keberkahan anak-anak kami, keberkahan ilmu kami, ya Allah, keberkahan lingkungan kami, keberkahan anak cucu keturunan kami, ya Allah. Ya Allah ya Rabb, anta rabbuna la ilaha illa Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Tolong ya Allah, berikan kemenangan ya Allah saudara-saudara mujahidin kami di Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Ya Allah, berikan kemenangan ya Allah, berikan kesabaran ya Allah saudara-saudara kami yang ditindas di Palestin oleh orang-orang kafir Yahudi Islam. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Tolong ya Allah, bantu ya Allah saudara-saudara kami yang di Palestin. Allahumma syaddid rimayah, berikan kekuatan kepada mereka ya Allah, para pejuang di Palestin ya Allah, untuk menegakkan agama-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.